It changes how humans relate to one another. It changes how kingdoms are built, how kingdoms are torn down. It changes colonization. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 penemuan ilmiah yang tak sengaja ditemukan. This is the age of taking action. He calls the process vulcanization, after the Roman god of fire. He pumped a gas into a cylinder, but what came out at the end of the process was a waxy material. Untuk daftar ini, kita akan melihat penemuan ilmiah yang dibuat selama eksperimen yang ternyata tidak terkait atau sepenuhnya secara nggak sengaja. Manakah dari penemuan ini yang menurut kamu paling mengesankan? Komentar di bawah. Nomor 10, bubuk mesiu, abad ke-9. Ini pasti salah satu penemuan paling ironis dalam sejarah. Para alkemis Cina sedang bereksperimen dengan ramuan pemanjang hidup dengan tujuan akhir menemukan kehidupan abadi. Instead, what they created was a flammable powder that burned down many of their homes. They quickly realized that this black powder, which they called fire medicine, was precisely the opposite of something that would make you live forever. Selama berabad-abad, kalium nitrat, juga dikenal sebagai saltpeter, telah menjadi bahan pokok dalam senyawa medis. Ketika seorang alkemis mencampur kalium nitrat dengan belerang dan arang, bubuk misterius itu menghasilkan hasil yang eksplosif. Gunpowder changed the style of wars. The Steel Age ended, and gunpowder-based weapons are now widely used. Zat itu menyebabkan tangan dan wajah terbakar, dan struktur tempat mereka bekerja terbakar habis. Apa yang seharusnya menjadi obat mujarab untuk keabadian segera menjadi senjata. Pada akhirnya mengarah pada akhir dari kehidupan yang gak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah. We, as a species, had so much fear and created so much mythology around the concept of thunder and lightning. In the gun, you have brought that kind of fear, that kind of primal fear, and placed it in the hands of an individual. Nomor 9, radioactivity alami, 1896. Kita dapat berterima kasih kepada awan badai atas penemuan ini. Ilmuwan Prancis Henri Becquerel sedang bereksperimen dengan kristal uranium selama hari yang cerah. For his experiments, Becquerel took uranium salts, conditioned them so that they became highly fluorescent, and looked to see if the photographic paper reacted, as with X-rays. And lo and behold, it worked. Dia percaya bahwa sinar matahari bersinar melalui garam uranium bisa membakar gambar ke piring fotografi. Saat awan badai datang, Becquerel mengemasi alat-alatnya untuk melanjutkan eksperimen di hari yang cerah. Beberapa hari kemudian, dia membongkar alat-alatnya dari laci dan menemukan bahwa garam telah membakar bayangan ke piring, bahkan tanpa bantuan matahari. He soon realized that the sample had given off some type of radiation without being stimulated to do so by the sunlight. These Becquerel rays were similar to X-rays in their ability to penetrate paper, which was opaque to visible light. Sementara Becquerel menemukan radioactivity alami, fenomena tersebut tidak akan menerima nama sampai Pierre dan Marie Curie menciptakannya. She and Pierre calculated the energy that spontaneously flowed from a lump of radium would be much greater than burning the same amount of coal. Radioactivity, to their astonishment, was millions of times more potent than chemical energy. Nomor 8. Debu cerdas, aka Neural Dust, 2003. Sekolah pascasarjana membawa penemuan revolusioner ini. Selama programnya di University of California, San Diego, mahasiswa Jamie Ling sedang mengerjakan chip silikon dalam upaya untuk menghasilkan semacam film pada lapisan kristal. Chip itu hancur selama pekerjaannya, tapi bukannya membatalkan proyek dan memulai dari awal, Ling malah menyelidiki potongan-potongan chip yang hancur. Dia menyadari bahwa potongan-potongan kecil itu masih mengirimkan sinyal dan bertindak sebagai sensor kecil. Partikel rakitan sendiri itu mendapatkan moniker debu pintar. Dan dengan alasan yang bagus, mereka memiliki potensi untuk merevolusi kedokteran. Terkadang hal yang rusak bisa menjadi indah. It has many uses. It's like tiny sensors. The tiny particles can be programmed to detect substances, like toxins in the environment, or they can be used in medical diagnoses. Nomor 7, Viagra, 1992. Sometimes the best way to get closer is to get as far away from it all as possible. Don't let erectile dysfunction get in the way. Ini pasti yang kamu sebut sebagai kecelakaan yang bahagia. Viagra yang kemudian dikenal dengan nama kurang seksi UK-92480, awalnya dikembangkan oleh Pfizer untuk mengobati angina atau nyeri dada yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke jantung. But its trials in humans were a letdown.
It was about to be consigned back to the stores when the trial volunteers started coming back and reporting an unusual side effect. Selama uji klinis untuk obat baru itu, peserta pria melaporkan peningkatan yang cukup besar di area yang berbeda. Ternyata pil itu membantu aliran darah ke bagian tubuh lainnya. Sayangnya, obat itu tidak banyak membantu mengobati angina, tapi efek sampingnya yang gak terduga mengatasi masalah lain. It wasn't that the drug didn't work. It did relax blood vessels by blocking a specific chemical process in the body. It's just that that process wasn't happening in the heart. Setelah mendapat perubahan nama dan PR baru, pil biru kecil itu menjadi tambang emas. Isn't it time you talk to your doctor about Viagra? 20 million men already have. Nomor 6. Vulkanisasi 1839. Vulcanization is the process by which rubber is transformed so that it is no longer susceptible to heat or cold. And this was Goodyear's great discovery. Ban pada kendaraan yang membawa kita dengan aman sebenarnya adalah hasil dari ketidaksengajaan. Sementara karet telah digunakan selama bertahun-tahun untuk sepatu tahan air, kebanyakan orang tidak melihat banyak potensi selain alas kaki saja. Namun ilmuwan Charles Goodyear tidak setuju. Dia bereksperimen untuk membuat karet lebih tahan lama dan memperluas penggunaannya. Tapi penemuan terbaiknya adalah hasil ketidaksengajaan. Di tengah memamerkan komposit terbarunya, ia menjatuhkannya di atas kompor panas. Setelah mendingin dan dikeluarkan dari kompor, Goodyear menyadari bahwa karetnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketidaksengajaannya itu membuat karet tahan cuaca, dan proses vulkanisasi ditemukan. He lost his fortune several times, went bankrupt a number of times, but never gave up on the idea this is something that will change the world, and he was absolutely right. Perusahaan ban dan karet Goodyear yang masih kita kenal sekarang dinamai berdasarkan Charles Goodyear sendiri. Only from Goodyear. Nomor 5. X-ray 1895. Digunakan untuk melihat tulang, penemuan ini sangat menakjubkan. Fisikawan dan Profesor Wilhelm Röntgen sedang melakukan eksperimen untuk melihat apakah sinar katoda dapat menembus kaca. Selama percobaan, lampu hijau aneh benar-benar diproyeksikan ke layar neon di dekatnya, meskipun tabung katoda tertutup. Röntgen menyelidiki lebih lanjut dan menemukan bahwa meskipun cahaya dapat menembus sebagian besar zat, termasuk kulit manusia, cahaya tersebut tidak dapat menembus zat lain, termasuk tulang manusia. Penemuan yang gak sengaja itu membuat Röntgen mendapatkan hadiah Nobel pertama dalam fisika, dan benar-benar mengubah cara dokter mendiagnosis patah tulang. The publication of the silhouettes and the first exposure of a hand had a sensational effect on the general public. Nomor 4. Teflon 1938. Betul sekali, omelet sempurna atau muffin blueberrymu adalah hasil dari sebuah kecelakaan. Ahli kimia Roy Plunkett mencoba mengembangkan refrigeran baru yang lebih aman di New Jersey. Dia dan asistennya sedang bereksperimen dengan formula kimia yang dikenal sebagai tetrafluoroethylene. Dia membukakan sekitar 100 tangki zat bertekanan tinggi, tapi ketika salah satunya dibuka, tidak ada gas yang keluar. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, Plunkett menemukan bahwa gas percobaan telah berubah menjadi bubuk putih seperti lilin. The pressure and temperature had created a new substance. Bubuk tentu saja tidak dapat digunakan sebagai pendingin, tapi sangat tahan terhadap panas dan korosi, dan memiliki gesekan permukaan yang rendah. Plunkett discovered that Teflon stood up to corrosive chemicals. That's why one of its initial uses was on the project to build the first atomic bomb. Sekarang digunakan untuk membuat alat masak. Terlepas dari reputasinya yang sekarang kontroversial, tapi membuat kami lebih mudah memasak omelet dan juga pie. Did somebody say pie? It's a wonderful day for pie. You can ask all the birds in the sky. Nomor 3. Anestesi medis 1844. Apa yang dulunya hanya obat pesta yang buruk ternyata memiliki efek abadi pada dunia kedokteran. Sebelum pertengahan 1800-an, nitrous oxide atau gas tertawa digunakan untuk rekreasi saja. Pada tahun 1844, Dr. gigi Horace Wells menghadiri demonstrasi oksida nitrat dan memperhatikan bahwa petugas apotek yang memamerkan obat pesta itu melukai kakinya saat berada di bawah pengaruh obat. Setelah itu, Wells bertanya kepada petugas apakah kakinya sakit, dan petugas tersebut mengakui bahwa dia bahkan tidak menyadari adanya cedera tersebut. Wells bereksperimen dengan gas tawa, pertama pada dirinya sendiri dan kemudian pada beberapa pasiennya dalam operasi gigi. Dia menyadari teorinya benar, nitrous oxide membuat orang tidak bisa merasakan sakit. Dengan demikian, dunia medis selamanya berubah. Nomor 2. Oven microwave 1945. Jika insinyur Percy Spencer tidak menyimpan sebatang coklat di sakunya saat bekerja,
kita mungkin gak akan pernah mendapatkan keajaiban pizza gulung yang dapat di microwave. Ketika Spencer bekerja dengan mesin radar di perusahaan AS Raytheon, dia memperhatikan bahwa batangan coklat di sakunya meleleh dengan sangat cepat. Dia mengira pencairan itu pasti ada hubungannya dengan sinyal radio gelombang mikro, dan mulai bereksperimen dengan makanan dan generator medan elektromagnetik, dengan harapan mempercepat memasak. Setelah banyak eksperimen, perusahaannya merilis oven microwave komersial pertama yang mengubah kehidupan orang-orang yang lapar, sibuk, dan malas di seluruh dunia. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, penicillin, 1928. The most minor injuries could be deadly. And then a discovery was made that changed the world. Alexander Fleming menunjukkan kepada kita bahwa istirahat bisa baik untuk pekerjaan kamu dan bahkan menyelamatkan nyawa. Ilmuwan Skotlandia itu sedang mempelajari bakteri ketika dia menunda usahanya untuk pergi berlibur bersama keluarganya. Saat dia kembali, salah satu eksperimennya telah terkontaminasi jamur yang sebenarnya membunuh bakteri. What Fleming stumbled upon was a microbial defense system. The Penicillium mold constantly produces penicillin in order to defend itself from threats, such as nearby bacterial colonies that might consume its resources. Ketika Fleming mengisolasi jamur dalam bakteri murni, ia menemukan bahwa apa yang disebut jus jamur efektif melawan bakteri yang menyebabkan pneumonia, demam berdarah, meningitis, dan penyakit lainnya. Setelah lebih banyak eksperimen dan perubahan nama yang sangat dibutuhkan, senyawa murni penisilin diproduksi, dan pengobatan modern mendapatkan peningkatan yang penting. Fleming published what he had done, calling his substance penicillin. Attempts to purify it and to extract its essence failed. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.